Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal responsi bab 9 dari matkul Matematika dan Berpikir Logis. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soalnya dalam banyak part. Jadi teman-teman pantengin terus video-video pembahasan soal responsi ini. Kita masuk ke part Oke, kita masuk ke part pertama. Di sini kita akan membahas soal responsi, beberapa soal. Nanti dilanjutkan di part kedua dan part selanjutnya. Kita masuk ke soal pertama terlebih dahulu. Carilah determinan dari matriks A min 10, ini matriks satu kali satu, dan B adalah 2, 5, 7, min 4. Nah, kita jawab soalnya di sini ya. Jika dia ya matriks satu kali satu, maka determinannya adalah elemen itu sendiri. Berarti di sini karena dia cuma min 10, berarti determinannya adalah min 10. Nah, kalau dia matriks 2 kali 2, itu teman-teman tinggal pakai rumus ini ya. Jadi determinan A misalnya eh, elemennya itu AB, CD, berarti ini jadinya AD, A kali D dikurang B kali C. Gitu. Jadi di sini 2 5 7 min 4 berarti tinggal kita kalikan aja. 2 dikali min 4 dikurang 5 kali 7. Berarti jadinya min 8 kurang 35. Berarti jadinya min 43. Berarti ini jawaban untuk nomor satu. Oke, sekarang kita mencari nomor 2 ya. Jadi dengan rumus Sarus tentukan determinan matriks C. Berarti kalau rumus Sarus itu seperti apa? Rumus Sarus itu simpelnya ya. Jadi teman-teman buat dulu matriksnya. Nah, 21 tambahkan dua kolom yang kolom pertama. Berarti 1 2 min 2 1 3 2. Nah, nanti tinggal teman-teman kalikan aja ya. Ini aku buat warna beda. Nah, ini kali ini ditambah ini kali ini, ditambah ini kali ini, gitu. Habis itu nanti dikurang dengan yang mana? Ini kali ini, habis itu ini kali ini, habis itu ini kali ini. Nah, itu adalah determinannya. Maka jadinya ini satu di satu kali satu kali satu ditambah 2 kali 3 kali 3 ditambah 3 kali min 2 dikali 2 dikurang ya. Dikurang berapa? 3 kali satu kali 3 ditambah 2 kali 3 kali satu ditambah satu kali min 2 kali 2. Nah, tinggal hitung aja. Satu ditambah berapa nih? 6, 9, 18. Berarti ini jadinya 6 min 12 dikurang ya. Ini berarti 9 ditambah 6 dikurang 4 ya. Nah, berarti ini 19 kurang 7, kurang 12 berarti 7 dikurang ini 6 ini 2 9 tambah 2 11 ya. Berarti jadinya min 3, min 4. Nah, berarti determinan dari matriks C adalah min 4 gitu. Oke, kita masuk ke soal nomor ketiga dengan menggunakan aturan minor kofaktor. Nah, sekarang aturan minor kofaktor nih teman-teman. Ya, tentukan determinan matriks ya F 4 kali 4. Nah, jadi F-nya itu 4 kali 4 ya. Berarti 3 0 0 0 5 1 2 0 2 6 0 min 1
min 6, 3, 1, 0. Nah, di sini untuk minor cofaktor, nanti teman-teman pilih dulu aja yang elemen baris atau kolomnya yang banyak nol. Nah, di sini bebas teman-teman pilih. Misalnya kita pilih pada baris pertama. Nah, rumus determinannya berarti determinan F itu sama dengan A. Karena kita milih baris satu, berarti I-nya akan sama dengan satu terus. Berarti satu satu alfa satu satu ditambah A satu 2, jadi J-nya jalan atau dari satu bis itu 2 sampai N. N di sini kan 4 ya. Berarti nanti terakhirnya si J-nya itu adalah 4. Berarti alfa satu 2 ditambah A satu 3 dikali alfa satu 3 ditambah A satu 4 dikali alfa satu 4. Nah, berarti A satu satunya yang mana? Ini ya, elemen pada baris pertama, kolom pertama, berarti ini ya. 3 alfa satu satu rumusnya min satu, satu tambah satu dikali determinan dari menghapus baris satu kolom satu. Berarti sisanya satu 2 0 6 0 min satu 3 1 0. Ditambah, nah ini kan A satu 2-nya 0 kan? Berarti kita buat 0 aja. 0 gitu. Ini kan kalau udah nol pasti ini nol juga kan. Atau kalau teman-teman mau bikin alfa satu duanya boleh juga. Min satu, satu tambah dua. Berarti ini baris satu, kolom dua. Berarti tinggal lima, dua, nol. Habis itu dua, nol, min satu, min enam, satu, nol. Gitu. Habis itu yang berikutnya nol juga. Nah, ini berarti min satu, satu tambah tiga. Berarti kali baris satu kolom 3. Berarti sisanya 5 1 0 2 6 min satu min 6 3 0. Nah, seperti ini. Berarti di sini jadinya ditambah ya, terakhirnya nol juga. Berarti min satu dikali pangkat satu tambah 4. Ini berarti baris satu kolom 4. Berarti jadinya 2 6 0 min 6 3 1. Nah, seperti ini. Nah, berarti aku lanjut ke sini aja ya. Lanjut sini aja. Nah, berarti determinan F ya, itu kan ini udah pasti nol, ini udah pasti nol, ini udah pasti nol. Maka pilihlah baris atau kolom yang elemennya banyak nol, biar kita tidak banyak-banyak menghitung gitu. Nah, berarti di sini 3, ini udah pasti satu, min satu pangkat genap itu adalah eh, positif atau satu. Ini berarti pakai sarus, ya kan? Berarti gimana pakai sarus tadi? Satu 2 0 6 0 min satu 3 1 0 ya kan? Nah, berarti tambah dua kolom lagi. Satu 2 6 0 3 1. Berarti jadi berapa nih? Ini nol, ini min 6, ini nol juga. Berarti aku buat langsung aja ya, dikurang. Ini nol, ini min satu, ini nol. Berarti jadinya 6 ditambah satu min 5. Nah, berarti hasil dari determinan ini adalah min 5. Berarti determinan dari F itu adalah min 15. Gitu. Min 5 aja dari sini ya. Nah, gitu. Jadi, begitu cara menghitung determinan menggunakan binor kofaktor. Jadi, teman-teman cari dulu eh, baris atau kolom yang elemennya itu banyak nol. Setelah itu pilih dia yang sebagai yang tetapnya. Nah, ini kan berarti I-nya sama dengan satu terus. Nggak usah berubah-ubah. Gitu. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Ini soal terakhir untuk part pertama. Gitu. Oke, kita masuk ke dalam soal seperti ini. Jadi A itu ordonya 6 kali 6, artinya N-nya sama dengan 6, ya. Terus determinan A-nya sama dengan min 4. Nah, yang pertanyaan pertama,
adalah determinan A transpose. Nah, determinan A transpose ini sama juga dengan determinan A, yaitu sifatnya. Berarti ini sama dengan min 4. Nah, berarti yang B, yang ini determinan min A. Nah, ingat teman-teman, sifatnya adalah determinan dari K kali A itu sama dengan K pangkat N dikali determinan A-nya. Nah, di sini K-nya adalah min satu, teman-teman. Ya, ini kan sama aja min satu kali A kan. Berarti K-nya adalah min satu. Berarti ini jadinya apa? Min satu pangkat 6 dikali det A. Gitu. Berarti sama dengan ya min 4 jadinya. Kan ini min satu pangkat 6 kan satu kan. Det A-nya berarti tetap min 4. Berarti jawabannya adalah min 4. Kalau yang C, ya, determinan A kurang A. Nah, kalau teman-teman bertemu dengan seperti ini, kan sama nih A sama A. Operasikan dulu matriksnya. Berarti A kurang A jadi apa? Ya determinan nol. Ya enggak? Determinan matriks nol itu apa? Ya nol gitu. Jadi determinan matriks O atau matriks nol ya itu sama dengan nol gitu. Nah, yang D, aku buat sini aja. Teman-teman ingat aja determinan dari A kali B ya. Nah, A kali B itu sama dengan apa? Ya. Nah, jadi determinan A kali B itu sama dengan determinan A dikali determinan B. Nah, berarti kalau determinan A pangkat 3 itu sama dengan determinan A dikali determinan kayak gini kan A kali A kali A, ya enggak? Berarti sama dengan determinan A dikali det A dikali det A. Berarti sama dengan determinan A pangkat 3 gitu. Kan kalau det A kali det A kali det A berarti pangkat 3 jadinya kan. Berarti ini sama dengan apa? Sama dengan min 4 pangkat 3 atau sama dengan min 64 gitu. Nah, yang E ya, determinan ya, sepertiga A ditambah 2 per 3 A. Nah, ini kan ini sepertiga A tambah 2 per 3 A jadi apa? Ya jadi 3 per 3 atau satu. Berarti sama aja dengan det A. Maka ini jadinya min 4 gitu. Habis itu yang F, determinan A tambah A jadi apa tuh? Berarti jadinya determinan 2A, ya enggak? Berarti kita pakai rumus yang K lagi kan? Yang ini. Berarti sama dengan 2 pangkat 6 dikali det A. 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 5 itu 32. Berarti 2 pangkat 6, 64 ya. Berarti dikali min 4. Berarti sama dengan 256 ya. Min 256. Oke. Yang F. Terus yang G, kita buat sini aja. Nah, yang G, nah ini mungkin kita buat di slide berikutnya aja ya. Oke, kita coba di slide berikutnya. Oke, untuk yang GHI itu kita udah berhubungan dengan operasi baris dasar, teman-teman. Jadi, eh, determinan ya EIJ A itu sama dengan min determinan A. Atau artinya, kalau kita menukarkan baris I dan baris J pada matriks A, itu nanti determinannya akan sama dengan determinan negatif determinan A gitu. Berarti yang G, berarti yang berikutnya adalah EIK A. Atau kita mengalihkan baris I dengan K selain nol. Berarti ini sama dengan K det A. Yang berikutnya adalah determinan ya EIJK A. Nah, berarti ini sama dengan ya
Det A. Jadi dia tetap. Nah, kita bahas nomor G dulu. Yang G berarti yang mana itu yang masuknya? Determinan E24. Nah, berarti di sini masuk ke dalam sifat yang kedua ini. Ya enggak? Berarti sama aja dengan K kali det A. Nah, K-nya berapa? K-nya 4. Berarti 4 kali min 4. Berarti sama dengan min 16. Gitu. Yang H berarti determinan E12 4 A. Berarti masuk ke sifat yang ketiga. Maka ini sama aja dengan det A. Maka sama dengan min 4 lagi. Karena determinan A-nya adalah min 4. Kalau yang I, berarti determinan E24A. Berarti kita menukar baris 2 dan baris 4. Berarti sama dengan min det A. Berarti sama dengan apa? Berarti sama dengan min min 4. Berarti sama dengan 4. Oke. Oke, sekian untuk part pertama di pembahasan responsi bab 9 matematika dan berpikir logis. Sampai jumpa di part kedua dan part berikutnya.